Saya sekarang bukan Menko Polhukam. Jadi saya tidak berwenang untuk bicara itu. Berarti sama sekali tidak pernah mendengar ya, Prof? Inisialnya atau bukan, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Saudara Ketua Umum KMPI, Saudara Haris Pama, kemudian para pejabat, di sini ada Ibu Fadila, Pak Idris, anggota DPD yang existing dan akan lanjut karena terpilih lagi, selamat Mbak Fadila. Kemudian para gubernur, yang ini ada Pak Jenderal Paliwang dari Nusantara, jadi ada Pak Harinan Junaidi juga, ada acara lain itu sudah pamit, para bupati, wali kota yang hadir, para pimpinan DPD KMPI Indonesia, sahabat kita, Saudara Rizal Abdul Hamid selaku Ketua Majelis Perintah Malaysia PDM, dan ada juga Kadispora DKI. Saudara sekalian, saya singkat saja. Pertama, mari kita bersyukur dan mengucapkan selamat kepada kita semua, karena pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-51 KMPD, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saudara, ulang tahun itu biasanya adalah untuk melakukan refleksi atau kontemplasi diri bagi yang sedang berulang tahun. Mengapa dia lahir? Untuk apa dia lahir? Mau kemana dan sudah sampai di mana, serta bagaimana tujuan-tujuan itu akan terus diraih. Oleh sebab itu saya akan memberi beberapa catatan kecil. Pertama, harus ingat bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. Satu-satunya. Saudara akan bicara negara lain? Tidak. India misalnya. Itu karena Inggris memberikannya. Australia karena mengusir penduduk aslinya. Amerika karena orang kulit putih mengusir penduduk aslinya. Ada yang bilang Vietnam, Pak. Vietnam itu menang perang sesudah berusaha dijajah. Tetapi Indonesia ini adalah negara yang dijajah kemudian bersatu mengusir penjajahnya. Jadi kalau kita kembali ke sini kan kisahnya gini. Kisahnya Jepang masuk ke Indonesia tahun 48 menjanjikan kemerdekaan asal Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam perang sekutu. Janji itu terus diucapkan sampai akhirnya di tahun 45 Jepang sudah kalah di berbagai front di perang Pasifik, lalu memanggil Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman ke dalam di Vietnam. Apa janjinya? 2 bulan bertiga, siap-siap pemerintah Jepang, dalam hal ini Kaisar Hirohito, akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Diperkirakan waktu itu dikatakan pemberian kemerdekaan itu akan dilakukan antara tanggal 22 atau 23 atau 24 Agustus akan diberitahu, kemudian nanti penyerahan kemerdekaan itu akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah Jepang. Hadirin sekalian,
begitu pulang ke Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, dan Radiman didatangkan oleh para pemuda yang seperti saudara. Yudhoyono Sahri, Soekarno, BM Dia, Khairul Saleh, dan sebagainya datang ke Bung Karno mengatakan, Bung, kita harus merdeka sendiri. Harus merdeka sendiri, tidak usah menunggu penyerahan kemerdekaan dari Jepang. Loh, kata Bung Karno, enggak, ini sudah memerdeka lagi, ngapain kamu anak muda buru-buru? Saya ini sudah puluhan tahun berjuang, Hatta sudah puluhan tahun berjuang menunggu kemerdekaan, masa Anda dari sana menunggu sebentar? Tidak, kata para pemuda. Kita harus menyatakan merdeka secara sepihak. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita menunggu pemberian kemerdekaan dari Jepang, itu bisa diminta kembali oleh Belanda melalui PBB karena ada konvensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1938. Apa isi konvensi itu? Negara jajahan yang dulu ditinggal oleh penjajah yang sekutu oleh Jepang, Amerika, Inggris, dan sebagainya, itu harus dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Tidak boleh Jepang memberi kemerdekaan. Itu bertentangan dengan konvensi Liga Bangsa-Bangsa 1938. Bung Karno, Bung Hatta tidak. Saya cinta Indonesia. Mari kemerdekaan kita atur. Kalau nanti sudah kita dapat, lalu kemudian kita lagi kita lawan. Tapi pemuda-pemuda bersikeras sampai terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Tahu peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa di mana Bung Hatta, Bung Karno, dan Bung Hatta pagi-pagi subuh dijemput oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok, lalu di situ seperti disokong oleh anak-anak muda. Ucapkan kemerdekaan sekarang. Itu tanggal 16 Agustus. Itu menurut beberapa sumber, memang secara formalitas pemuda yang terdiri dari 11 orang meminta Bung Karno berkata menyatakan kemerdekaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih. Tapi Bung Karno sorenya pulang mengumpulkan anggota PKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ditambah sumber-sumber lain yang berada kumpulkan. Lalu bercerita bahwa benar anak-anak muda ini kita harus merdeka duluan sebelum diserahkan oleh Jepang. Itulah sebabnya tanggal 17 Agustus itu besoknya diadakan pengulangan dari apa yang terjadi di Rengas Dengklok. Karena yang di Rengas Dengklok itu diucapkan tidak ada wartawannya, tidak ada radionya, tapi gedungnya sekarang masih ada. Gedung Rengas Dengklok di mana Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta diamankan di situ oleh anak-anak muda. Nah, tapi itu menginspirasi kita merdeka lebih cepat. Jadilah merdeka tanggal 17 Agustus. Apa itu? Pemuda. Dan saudara, yang paling penting dari sini apa? Pemuda itu merupakan perwakilan dari berbagai daerah dan berbagai agama. Itulah yang diminta ke saya itu bicara tentang kebinekaan. Jadi sejak awal kebersatuan kita itu karena kita sadar di dalam kebinekaan kita harus bersatu baru bisa merdeka. Saudara bayangkan pada waktu itu ada 77 kerajaan di Indonesia yang mempunyai merupakan daerah-daerah jajahan Belanda yang masing-masing punya pemerintahan yang eksis. 77. Tapi mereka mau berkorban bersatu dilebur satu kerajaan ini menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tugas kita semua anak-anak muda. Sejarah tidak pernah berbohong bahwa kemajuan setiap bangsa itu selalu didukung, didorong secara kuat oleh anak-anak mudanya. Maka disinilah perlunya KNPI mengambil pelajaran dari sejarah. Kata Bung Karno, jas merah yang sekali melupakan sejarah
Karena sejarah itu bisa memberi pelajaran kepadamu bagaimana masyarakat di dunia itu sukses. Bagi yang beragama Islam itu, ya Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian lihatlah sejarah masa lalumu. Wa tanzur nafsun ma qaddamat. Lihat sejarah masa lalumu untuk menyongsong masa depanmu. Sebab Bung Karno mengatakan jasmira, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah memberi pelajaran kepada kita bahwa setiap perjuangan yang berhasil itu hanya dilakukan dengan secara bersungguh-sungguh bersatu oleh kaum mudanya. Nah saudara, yang saudara harus ingat apa yang diperjuangkan, yang dipersatukan itu apa pada saat itu? Coba bayangkan sekarang Indonesia yang begitu hebat itu. Indonesia itu negara yang sangat plural. Pulaunya saja sekarang ini jumlahnya 17.508 pulau. 17.508 pulau, 16.100 pulau itu nama dan alamatnya sudah tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sisanya sekitar 1.408 itu belum ada namanya, tapi sudah ada titik koordinatnya. Ini terletak di sini, belum ada namanya, maka yang di daerah-daerah tahu sekarang. Pak Paliwan tahu kan, ada beberapa tempat suruh beri nama. Ini pulau tapi belum ada namanya. Nanti akan segera dideposit ke PBB. Sudah 17.508 pulau bersatu mengusir penjajah. Kalau tidak ada jiwa persatuan dipecah, tidak ada di 77 kerajaan, 1.360 suku bangsa, dan 726 bahasa daerah bersatu pada saat itu mengusir penjajah. Nah ini yang harus kita jaga. Ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang secara sumber daya alam dan sumber daya manusia menjanjikan Indonesia emas. Indonesia emas di tahun 2045. Apa itu Indonesia emas? Indonesia emas itu tadi Pak Solihin, Abdul Solihin yang berdoa tadi menyebut doa Indonesia emas itu ada satu negara Baldatun, Thayyibatun, Warabun Wafil. Itu di dalam doa. Apa itu? Alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar. Indonesia emas itu adalah negara yang merdeka. Sudah merdeka kita, bersatu, sudah bersatu kita, meskipun kadang-kadang ada perpecahan, diurus lagi oleh aparat, bersatu lagi, pemerintah urus lagi, berdaulat, kita juga berdaulat, adil dan makmur. Yang belum sekarang ini adil dan makmur. Sudah maju Indonesia. Indonesia sudah jauh lebih maju. Kalau Indonesia tidak maju karena kemerdekaan, tentu tidak akan ada saudara Haris pertama, tidak ada Ibu Fadila, tidak ada Bapak Paliwan, tidak ada bupati-bupati, tidak ada kita. Tapi karena Indonesia maju sesudah merdeka, maka kita punya senator sendiri, punya legislatif sendiri, menteri dari bangsa sendiri, presiden bangsa sendiri, anak-anak sudah bisa sekolah dengan baik. Ini yang harus dijaga. Karena kita punya modal dasar yang kuat untuk menjadi Indonesia emas. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah, masalah keadilan inilah yang harus kita perjuangkan. Jangan pernah putus asa, saudara. Jangan berpikir, wah saya kok kayak gini nih negara, saya kalah, saya tidak bisa bilang, nggak boleh begitu. Masih banyak yang harus kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan anak-anak muda ini untuk terus membangun Indonesia. Kita membangun masa depan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Mari kita bangun kejujuran, etika, moral, dan terutama penegakan hukum untuk siapa saja, untuk kita semua, untuk kejayaan bangsa ini. Nah, saudara sekalian,
Oleh sebab itu kita berharap 100 tahun Indonesia merdeka dari tahun 1945 ke 2045 itu akan menjadi Indonesia emas yang konon gambarannya dari perhitungan terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, akselerasi perkembangannya itu kira-kira akan begini katanya. Di tahun 2045 itu Indonesia akan mempunyai pendapatan per kapita sebesar 24.000 US dollar per kapita. Itu sudah akan sangat luar biasa. Orang berkata, Pak, Singapura itu sekarang udah 70.000 US per kapitanya. Masa Indonesia tahun 2045? Sudah Indonesia itu besar. Singapura ngurus orang sedikit. Yang lebih mudah ngurusnya. Tapi kalau kita di tahun 2045 punya pendapatan per kapita 24.000 US dollar, di mana sekarang per hari ini baru kira-kira 4.400. Saudara bisa bayangkan dengan angka itu. Partisipasi pendidikan tinggi di era itu sudah akan mencapai 74% lulusan SMA terserat di perguruan tinggi yang bermutu, dan itu sudah terbagi spesialisasi. Gimana Pak yang 26%? Yang 26% itu tidak perlu perguruan tinggi karena langsung diserap oleh lapangan kerja. Itu gambaran Indonesia emas, saudara. Dan itu akan dicapai kalau saudara-saudara kita semuanya terus berkontemplasi pada hari ini bahwa saya punya tujuan membangun Indonesia emas, sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.